Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Apa kabar Putri? Sehat nak? Oh sehat. Berliana sehat? Sehat bagus. Kalau sebelum kita belajar, kita itu harus menjaga dulu kesehatan supaya ketika kita belajar, pasti kita akan mengikuti pelajarannya dengan semangat. Pada hari ini ibu akan mengajar semuanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Hadir semua kan nak? Iya hadir semua. Oke. Adapun pada hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas. Sebelum kita belajar, ibu memberi motivasi kepada anak ibu. Motivasinya dalam berbahasa Inggris, is never late to study. Jadi dikatakan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ketika kau mau belajar dengan sungguh-sungguh, apapun segala niat dan cita-citamu akan tercapai. Pada pagi hari ini, ibu mau menjelaskan kepada kalian perpindahan panas. Apa itu yang dikatakan perpindahan panas? Perpindahan panas adalah perpindahan kalor dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Misalnya, contoh ya, ketika kita mengacau kopi di dalam gelas, panas dari kopi ini akan pindah ke sendoknya. Kenapa? Itulah dia terjadi perpindahan panas, atau dia disebut dengan perpindahan kalor. Adapun yang pertama itu perpindahan panas itu disebut dengan konduksi. Perpindahan konduksi adalah perpindahan panas tanpa diikuti oleh zat perantara. Saya kasih contoh ya nak. Oke, saya kasih contoh misalnya. Pernah lihat setrika anakku? Pastinya semua pernah melihat setrika. Ketika kita menyetrika pakaian, setrika ini yang panas akan berpindah ke baju kita itu. Terjadilah perpindahan panas. Itulah yang dikatakan perpindahan panas melalui konduksi. Ada lagi, apa lagi itu Bu? Yang kedua, seperti yang ibu bilang tadi, ketika kita mengacau minuman yang panas, sendok ini akan menjadi panas. Tadinya dingin menjadi panas karena awalnya airnya itu panas sehingga berpindahlah ke sendoknya menjadi panas. Begitu juga ketika ada seseorang atau bapak kita di rumah. Bapak kita di rumah sedang memanaskan knalpotnya. Dari yang dingin ketika dipanaskan menjadi panas knalpot tersebut. Itulah dikatakan perpindahan panas secara konduksi. Baru ada lagi nak. Cobalah kalian bayangkan. Bayangkan saja dulu. Ada sebuah lilin. Nah, kita anggaplah ini lilin. Kita anggap ini lilin. Ada sebuah besi. Lilinnya menyala. Kita bakar besinya kepada lilin tersebut atau kepada api tersebut. Ujung besi ini panasnya akan berpindah ke tangan kita. Kenapa nak? Karena dia memang itulah tadi pengertiannya, perpindahan dari suhu yang tinggi kepada suhu yang lebih rendah. Panasnya akan mengalir tanpa diikuti oleh zat perantara. Tangan kita pun akan panas ketika kita memegang besi yang panas, atau disebut dengan konduktor. Konduktor adalah benda pengantar panas seperti besi, tembaga, apalagi benda pengantar panas, baja. Itulah contoh dari konduksi. Sementara ada dia perpindahan yang tidak isolator atau tidak mengantarkan panas. Apa itu nakku? Iya, perpindahan yang tidak mengantarkan panas seperti kayu, iya bagus, bambu, apalagi lidi, kertas, itu tidak akan mengantarkan panas ketika kau bakar di api yang begitu panas, nggak akan sampai itu panasnya itu ke tangan kita. Begitulah contoh dari konduksi. Beda dengan konveksi. Nah, konveksi itu perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantara. Maksudnya di situ, nah, ketika kita merebus kacang hijau, kita merebus kacang hijau. Ketika kacang hijaunya mendidih di dalam wadah, mendidihlah kacang hijaunya itu. Kacang hijaunya itu akan mengikuti air yang mendidih tersebut, naik turun, naik turun. Itulah zat perantaranya itu. Dia mengikuti kemana arah air mendidih tersebut, kacang hijaunya.
Begitulah contoh dari konveksi. Beda lagi dengan radiasi. Kalau radiasi, siapa yang pernah melihat matahari? Pasti semua pernah ya nak melihat matahari, atau pernah melihat api unggun? Iya, radiasi ini berbicara perpindahan panas secara langsung kepada tubuh kita. Misalnya ketika kita di luar, cahaya matahari itu kena ke dalam tubuh kita, apa yang kita rasakan? Ada perubahan enggak? Ada Bu. Iya bagus, perubahannya tubuh kita menjadi hangat atau panas karena adanya perpindahan panas secara langsung ke dalam tubuh kita. Iya. Contohnya juga ketika ada api unggun, nggak perlu kita sentuh api unggun itu, kita dekat aja dengan api unggun. Ketika kita merasa dingin, kalau kita lagi di gunung dingin, di dekat api unggun, badan kita terasa hangat walaupun kita tanpa menyentuh api unggun tersebut. Itulah contoh dari perpindahan radiasi. Sekarang ibu mau tanya dulu kepada Anda semuanya, sudahkah mengerti perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, di sini saya mau bertanya dulu, dapat pada mengerti nak ibu? Iya bagus ya, sudah mengerti. Jadi kalau misalnya dikasih pertanyaan buat anak ibu harus sudah paham, sudah tahu gitu apa contohnya dari radiasi, apa contohnya perpindahan panas secara konduksi, apa itu konduktor, perpindahan panas secara konduktor itu apa, harus dimengerti. Coba kalian lihat dulu buku kalian, halaman 76 latihan 1. Iya, udah kalian lihat nak? Coba nanti kerjakan dulu. Ibu mau mengetahui seberapa paham kalian mengerjakan tugas itu. Setelah itu nanti ibu akan kasih kertas selembar untuk kalian jawab. Oke. Saya kasih waktu untuk kalian.